Oke guys, gue lagi sama orang anak muda, terus juga baru menjuarai salah satu event kopi di Tangerang, cukup gede juga. Salah satu event cup tester di Tangerang. Langsung aja di sebelah gue ada Mas Kiki. Halo Mas Radit. Jadi gue kaget sih pertama kali gue ngehubungin Mas Kiki. Ini kan podcast baru pertama kali gue buat kan, dan dia bersedia. Ini thanks banget loh buat supportnya gitu. Santai. Saya juga seneng kok. Seneng ya? Seneng lah. Apa namanya? In-frame aja, apa masuk. Telat. Nih kita lagi ada di Benfor ya Mas. Benfor. Ya? Lagi di acara Fun Brewing. Ki, ngomongin kopi nih. Dari kapan sih Ki? Kalau sukanya apa usahanya atau apanya nih? Sukanya deh. Sukanya. Karena dulu ngampus kan Bang. Gue ngampus di PLN. Jadi apa ya? Banyak banget kan tugas. Banyak banget tugas, terus ditambah dulu kalau teknik ngerjain praktek laporan praktikum tuh selalu di luar Bang. Nah akhirnya diajak ke kedai-kedai kopi gitu lah. Cuman yang gue pesen bukan kopi juga sih. Itu 2017 tuh, inget banget. 2017. Dan gak minum kopi Bang. Gue inget banget caramel macchiato. Makanya gue selalu suka caramel macchiato. Caramel macchiato ya? Gak tahu, selalu suka aja. Karena pertama kali minum kopi ya itu caramel macchiato. Pertama kali minum kopi caramel macchiato itu di mana? Masih inget gak? Ya di Green and Brew. Green and Brew. Di Green Lake. Masih ada. Jadi itu pengalaman ngopi lo gitu, buat pertama kali itu. For first time lah ya. Nah, ya. Dan lucunya temen gua yang lain ribet mesennya Bang. Ribet banget, kayak di sini emang nggak ada beans luar gitu. Nggak ada beans lokal gitu. Nah itu gua nggak paham yang dia pesen apa gitu. Cuman gara-gara memang temen lu udah ngerti kopi. Tapi sama, dia juga suka minum doang, nggak yang suka nyeduh atau apa, atau punya usaha nggak. Tapi karena gua lihat dia interest lah gitu. Kayak yang dia minum kayaknya enak deh. Gue minum yang nggak enak gitu. Iya. Ya first impressionnya ya pahit, aneh lah gitu. Aneh banget. Ada gitu orang minum kopi murni gitu disaring doang, nggak pakai gula tuh aneh gitu menurut gue. Ya? Aneh banget. Iya sih buat orang awam. Gue sendiri pun awal-awal kayak anjir aneh banget. Itu aneh banget. Aneh banget gitu. P60 berarti waktu itu namanya. P60. Iya yang dia pesan. Tapi sampai sekarang pun masih tetap populer juga ya P60 ya. P60. Dan inget banget beans yang dia pesen tuh Ethiopia Bang. Ethiopia. Karena baristanya ngejelasin sejarahnya. Jadi makanya gue kenapa makin suka sama kopi gara-gara baristanya ngejelasin. Karena di-treat sama barista. Kayak ini beansnya beans luar Mas, Ethiopia. Gue gak paham sebenarnya yang diomongin kala itu ya. Cuman memori gue inget-inget lagi. Wah berarti beans yang waktu itu pertama kali gue minum Ethiopia. Itu sih. Dan itu aneh banget rasanya. Itu pengalaman pertama lo. Pertama. Terus dari lu pertama kali minum di sana, temen lu tuh udah bergerak, udah kenal kopi duluan ya? Udah kenal kopi duluan. Sampai akhirnya lu kenal kopi duluan tuh dari mana? Maksudnya kenal kopi manual brew itu ya, dari mana? Nah nih, jadi temen gua si Ilham ini nih, ini dia yang bawa tren lah menurut gue itulah, tren minum kopi baru gitu yang disebut manual brew gitu. Akhirnya karena dia sering ajak, lu cobalah pesen sekali-kali manual brewing gitu. Akhirnya deh gue coba. Itu kalau nggak salah nama kedainya itu yang ada di Mercu tuh pasti terkenal. Itu apa ya namanya? Lupa yang tuh. Di depan Mercu. Dulu banget. Di Meruya. Itu apa namanya? Apa ya? Lupa gue juga. Pokoknya gue inget banget. Sebutlah kedai A lah gitu ya. Gue diajak sana, gue mesen sama caramel macchiato. Dia bilang nggak ada Mas, kedai kopi kayak gini Mas. Lah kenapa nggak ada? Gue bilang. Kalau enak loh, gue bilang gitu. Iya di sini ngomong ke barista gitu tuh. Ini mah manual brewing semua kata dia. Wah anjir rasanya aneh lagi gue bilang. Jadi deh gue pesen. Ternyata aneh tapi habis Bang. Itu anehnya. Aneh tapi aus juga ya, aus ya. Dan itu Jawa Barat. Ingat banget. Makanya nyampe sekarang gue suka Jawa Barat akhirnya. Okay. Beans Jawa Barat tuh nggak tahu kenapa enak aja. Aneh cuman habis akhirnya gitu. Nggak tahu itu lucu banget lah. Malabar. Emang kalau ngomongin bis Jawa Barat tuh karakternya kaya banget sih. Iya. Fruity-nya gitu. Nah si Ilham ini akhirnya ngajak gua, bukan dia sih sebenarnya. Jadi gua dulu punya usaha clothing lah. Ya namanya anak muda kan dulu.
apa gaya-gayaan lah usaha clothing. Nggak gaya-gayaan lah, itu keren, itu pencapaian. Masih ada nggak sekarang? Udah nggak ada. Oh, nggak gaya-gayaan. Dulu gue clothing gue anak teknik itu bang, anak teknik banget lah. Gue dulu kayak engineer club gitu. kayak engineer cloth bener. Emang dulu gue ngadopsi itu lah gitu. Cuman buat PLN aja gitu. Gue bikin tuh. Terus karena suka usahanya, gue bilang ke temen gue, kenapa lu nggak buka kedai? Gue bilang. Di saat itu ada uang lah, uang tabungan. Gak ada uang gue dia. Ada nih gue bilang 10.000 waktu itu, 10 juta. Iya. Gue ada juga ada dia. Patungan akhirnya tuh bang, bertiga. Jadi gue punya sahabat dulu bertiga bang. Gue, Kiprau namanya, sama Ilham. Jadi Depok, Tangerang sama lah gue juga Tangerang. Bikin lah kedai. Yang ngerti cuma satu si Ilham ini. Ya udah, ayo ajarin gue, ajarin. Dari beli alat sendiri, cari tahu sendiri. Itu lucu banget dulu. Gue tahu mau kapot itu. Ternyata buat bikin espresso kan. Iya. Ini lucu banget dah. Jadi si Ilham ini juga nggak tahu ternyata cara makainya si mau kapot ini. Oh ini Ki, yang penting dia hasilnya espresso ya. Pertama gue nggak tahu espresso, gue nggak tahu rasanya espresso, tapi punya alatnya bang. Makanya gue cari tahu tuh cara pakai espresso. Pakai mau kapot gitu. Pakai mau kapot. Ini yang penting kena panas tuh dia. Di kosan kali itu nggak ada kompor bang. Terus gue inget tuh, karena anak teknik ya balik lagi nih. Gue punya Magicom bang. Gue coba pakai Magicom. Kan itu thermal kan? Iya. Lu tau sih dia bagian yang bawahnya. Itu gue tempel. Keluar bang espresso bang. Keren banget anjir. Jadi ke kompor dong. Itu keren banget bang. Makanya tuh, jadi awal usaha ya itu sebenarnya gara-gara temen buka. Tapi 3 bulan doang tutup. Itu konsepnya memang, yang gua tahu kan gerobak. Lu sempat buka konsepnya rumahan ya, explore ya. Nah itu sebelum explore sebenarnya gue udah punya itu. Oh sebelum explore udah punya itu. Udah punya itu. Oke, jadi Mas Kiki ini sebelumnya memang punya kedai ya. Konsepnya homey gitu lah, rumahan gitu. Nah, gua ngomongin mau kedainya Mas Kiki nih. Dari gerobakan, kenapa mutusin untuk bikin ekspor waktu itu? Jadi dulu namanya Comprehensive bang. Namanya Comprehensive. Yang gua tahu kan lu kayaknya orangnya suka literasi, suka baca gitu kan. Gaya-gayaan aja sih. Gaya-gayaan ya. Pokoknya 3 bulan tutup. Akhirnya gue itu tutup bukan karena usahanya bangkrut atau apa ya, tapi karena gue buka di kampus bang. Kan kalau kampus libur 4 bulan kan, nggak ada yang masuk. Nah makanya kita tutup tuh, iya tutup tuh kita 4 bulan. Nah selama 4 bulan juga gue akhirnya cari part-timean, kerja di luar. Yang mutusin gue buat buka usaha lagi tuh sebenarnya gara-gara sayang udah punya alat bang. Jadi gue mikirnya, wah gue udah dapat market nih di dalam kampus. Gue mikirnya kalau gue buka di luar berarti harusnya pasar umum bakal dapet gitu. Iya. Karena dulu pasar gue cuma anak-anak kampus kan. Kampus PLN itu. PLN itu. Nah makanya gue mikirnya, kayak gue kalau buka di luar, ya minimal dia masih area kampus lah gitu. Iya. Gue berarti bakal banyak narik market gitu. Ternyata nggak juga kan. Gua kira tuh ternyata iya gitu. Ternyata 3 bulan maksudnya nggak juga gitu. Masih anak-anak kampus juga gitu. Pas awal buka awal buka 3 bulan anak-anak kampus doang itu. Masih anak-anak kampus ya. Malah dulu ada gap gitu antara masyarakat di situ sama anak kampusnya gitu. Karena dia mikirnya itu tuh tempat anak kampus gitu loh. Bukan yang buat orang lain. Iya. Konotasinya mungkin eksklusif banget ya. Iya, gitu. Ini bukan anak SMA gitu. Ini anak kampus ya sih. Padahal banyak sebenarnya yang pengen masuk. Oke. Sampai akhirnya berjalan waktu itu berapa tahun di Explore? Di Randu ya berarti ya. Di Jakarta Barat itu 2 tahun berarti. 2 tahun. 2 tahun. Pas 2 tahun. 2 tahun habis itu move ke Tangerang. Move ke Tangerang. Sempat expand kan ke Jakarta Selatan. Oh iya, sempat expand. Wah, itu pernah datang juga tuh. Pernah ya, enggak ada gua tapi di Cipete. Iya. Ke Jaksel. Itu keren banget yang di Jakarta Selatan. Cuman karena memang di sana agak lebih pricey juga. Iya, benar. Market di sana sama di Jakarta Barat tuh beda banget. Beda banget. Oh iya, terus juga gue mau nanya soal keterlibatan lu sama bukan organisasi sih. Apa ya? Komunitas kopi ya. Komunitas kopi. Yang sekarang kemarin tempat ada event tuh. Nah, lu tergabung juga nggak di situ? Sebenarnya bukan komunitas sih, kita sering lah gitu ya. Kalau bikin komunitas tutup lagi gitu ya. Maksudnya, kalau sekarang yang lagi gue bangun sebenarnya namanya Pojok Literasi bang.
Nah, itu apa ya, wadah buat anak-anak barista ataupun customer lah yang suka yang nikmatin kopi lah gitu. Cuman mau belajar lebih, nah ini gue bikin Pojok Literasi namanya. Iya. Sebenarnya awalnya Pojok Literasi itu podcastnya Coffee Explore awalnya justru, yang ngebahas umum, mau hobi apapun lah gitu. Cuman karena sayang Instagramnya ada, makanya gue bikin wadah buat orang belajar di kopi lah gitu. Yang gue tuangin di situ sebenarnya pemikiran gue di luar kerjaan gue lah gitu. Walaupun kerjaan kan maksudnya training di nge-trainer di Yoe, cuman ada hal yang gue nggak bisa sampein di sana, gue bisa tuanginnya di benar, idealis gue akhirnya di Pojok Literasi. Iya. Dan sekarang Pojok Literasi itu mostly gue lihat-lihat nih support ke acara-acara kopi juga ya. Media partner gitu. Tapi masih maksudnya sering bikin gathering kah atau ngumpul-ngumpul? Ngumpul-ngumpul karena base campnya kosan gue sendiri. Jadi mereka akhirnya kalau mau latihan, mau belajar ya di kosan gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau belajar kopi, boleh lah ya nanya-nanya di Instagramnya Pojok Literasi. Iya, Pojok Literasi. Ki, cup tester tuh apa sih, Ki? Ini buat teman-teman awam yang penasaran. Cup tester tuh sebenarnya salah satu cara untuk mengenal karakter rasa kopi sebenarnya. Jadi kalau kita belajar cupping gitu ya, sekolah cupping sebenarnya ada 8 cara kan untuk mengenal karakter rasa kopi. Salah satunya adalah triangulation gitu, atau triangulasi. Jadi membedakan 3 cup kopi, 2 sama, 1 beda gitu. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah kalau cup tester itu lombanya ya maksudnya. Kalau lomba cup tester itu membedakan 3, 2 sama, 1 berbeda tadi gitu. Oh gitu. Jadi itu sebutannya kalau 3 cup itu 1 set lah gitu. Jadi kita punya 8 set biasanya. Berarti artinya 24 cup. Nah, kita berarti mencari 8 yang beda dari 24 cup itu. Dan semua 28 cup itu terdiri dari single origin yang beda-beda. Bisa jadi dia blend, bisa jadi dia kayak contohnya sebenarnya event pertama yang gue ikutin di Bogor sebenarnya artisan itu malah beda air doang. Misalnya 2 Malabar diseduh dengan air aqua. Ini boleh ya nyebutin? Nggak apa-apa. 1 misal diseduh dengan amidis, tapi sama-sama Malabar gitu. Atau bisa juga 2 Malabar diseduh dengan Grain Sas 4, 1 Malabar diseduh dengan Grain Sas 3 gitu. Nah, itu juga bisa tuh. Oke. Kalau misalkan gue penasaran aja sih. Menurut lo orang yang ikut lomba cup tester itu orang yang udah pernah ngambil cupping class belum sih? Justru orang yang jarang minum kopi yang gua rasa bakal berpotensi untuk menang sih, Bang. Karena dia lebih lebih mudah sebenarnya membedakan pahit nggak pahit gitu. Kan dia sebenarnya itu doang kan, pahit nggak terlalu pahit gitu. Karena sebenarnya cup tester itu permainan indera perasa gitu loh, Bang. Jadi sebenarnya yang buat kita yang sering minum kopi gitu, bias gitu. Karena udah tahu rasa kopi kayak gitu. Malah mirip nih gitu. Tapi kalau orang yang jarang minum kopi justru lah ini mah beda gitu. Karena itu kebukti gitu. Gue kemarin ngadain kelas triangulasi di Yoe. Itu justru orang yang nggak suka minum kopi yang benar semua gitu. Maksudnya yang banyak benar. Padahal gue itu cuma bener 3, Bang. Guanya aja yang bikin soal cuma bener 3 gitu. Makanya wah. Berarti teman-teman yang lain yang notabene ya bukan brewer gitu ya, malah lebih sensorinya lebih ini udah mulai sih acaranya ya. Jadi Ki, pesan lu kemarin juara di cup tester itu tahun berapa? Tahun ini Banten Cup Tester Championship ya, 2019. Nah, itu yang ngadain ASKI Banten. Gue penasaran juga sih, pengen sampai datang ke acara ASKI lagi, si ASKI Banten. Nih, pesan-pesan buat teman-teman yang sekiranya pengen nih jalannya kayak lo juga gitu, pengen ikut event terus menang juga, gimana sih kiat-kiatnya? Saran gue sebenarnya tentuin arah yang pengen lo dalemin lah gitu di industri. Karena industri kopi ini tuh udah luas banget ya. Ada orang yang ngedalemin edukasinya, ada orang yang ngedalemin roastingnya, ada orang yang ngedalemin bisnisnya gitu. Jadi sebenarnya luas banget. Kalau kita pelajarinnya banyak, malah nggak fokus gitu. Mending satu aja dulu difokusin.
udah achieve, maksudnya udah menang gitu, baru deh coba yang lain. Coba yang lain. Nah, karena itu yang sebenarnya kalau Bang Radit ingat, Expo tuh sebenarnya sering ngadain cupping tuh sering banget. Organic acid lah atau basic cupping lah, sebenarnya sering banget. Tapi orang nggak tahu gua karena ternyata belum achieve itu, maksudnya belum menang. Malah pas Emang lu harus jadi something dulu itu dia untuk create sesuatu gitu. Nah, syarat untuk mendapatkan target itu ya fokus dulu sama bidang yang lu dalemin tadi. Kalau memang sukanya cupping, mending dalemin cuppingnya dulu. Brewing sukanya baru brewingnya dulu gitu. Gitu sih saran gue. Ya sih, better sih lu emang harus fokus sama satu hal yang memang goals lu ya. Karena di industri yang seluas ini sekarang. Bener. Lu sekarang ngomongin kopi udah bukan ngomongin rasa lagi sekarang. Iya, bener banget. Udah banyak banget indikator-indikatornya sekarang ya. Ki, thank you banget. Sip, udah Bang Radit. nemenin gua ngobrol-ngobrol ya kan. Kiki sebentar lagi mau ngejuri. Kita lihat acaranya seseru apa, yang pasti seru banget sih. Jadi jangan lupa yang nonton video ini like, comment, dan subscribe. Thank you guys.